Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 28 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Dalam Bayang-Bayang Salib. Ayat inti terdapat dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri karena mereka telah dibebaskan dari dosa. Mereka merasa bahwa oleh karena dosa-dosa merekalah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah, dan pemikiran ini akan menuntun mereka kepada penyesalan yang mendalam. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib, yang telah bangkit kembali itu. Sekarang, pengudusan menonjol di dunia keagamaan, dan bersamaan dengan itu roh meninggikan diri sendiri, dan ketidakpedulian kepada hukum Allah yang menandakannya sebagai yang asing bagi agama Alkitab. Para penganjurnya mengajarkan bahwa penyucian adalah pekerjaan seketika, sekejap, oleh mana melalui iman saja mereka memperoleh kekudusan yang sempurna. Percaya saja, kata mereka, dan berkat menjadi milikmu. Tidak diperlukan usaha-usaha lebih jauh dari si penerima. Pada waktu yang sama, mereka menyangkal wewenang dan kekuasaan hukum Allah dan mengatakan bahwa mereka telah dibebaskan dari kewajiban memeliharakan hukum-hukum atau perintah-perintah itu. Tetapi apakah mungkin bagi manusia menjadi kudus sesuai dengan tabiat dan kehendak Allah tanpa menyesuaikan atau menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip atau hukum Allah yang adalah pernyataan sifat dan kehendaknya, dan yang menyatakan apa yang menjadi kesukaan baginya? Keinginan kepada agama yang gampang, yang tidak menuntut suatu perjuangan, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada perpisahan dengan kebodohan dunia ini, telah membuat ajaran iman, hanya iman, menjadi ajaran atau doktrin yang populer. Tetapi apakah yang dikatakan oleh firman Allah? Kesaksian firman Allah menentang ajaran iman tanpa perbuatan yang menjerat itu. Bukanlah iman yang hanya menuntut kemurahan surga tanpa menyesuaikan dengan syarat-syarat atas mana kemurahan diberikan. Itu hanyalah dugaan, karena iman yang sejati berdasarkan janji-janji dan syarat-syarat Alkitab. Jangan seorang pun menipu diri sendiri dengan kepercayaan bahwa mereka dapat menjadi kudus, sementara dengan sengaja melanggar salah satu tuntutan Allah. Perbuatan dosa yang diketahui atau disengaja mendiamkan suara roh dan akan memisahkan jiwa dari Allah. Kita tidak dapat mengatakan seseorang suci tanpa mengukurnya dengan satu-satunya standar kesucian, baik di surga maupun di dunia. Saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana ayat inti renungan hari ini, Paulus berkata bahwa dia hanya mau bermegah dalam salib Yesus Kristus. Kenapa Paulus hanya mau bermegah dalam salib Yesus Kristus? 2 Timotius 1 ayat 9-11. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Paulus melalui tulisannya ini menyatakan manfaat dari salib Kristus, yaitu menyelamatkan kita. Dan dalam bahasa Inggrisnya tertulis saved us, bentuk kalimat masa lampau. Apa artinya? Artinya sebelum salib, keselamatan itu masih janji dan belum digenapi. Tetapi karena salib, keselamatan itu menjadi kenyataan. Keselamatan diwujudkan. Paulus juga sebutkan bahwa karunia itu telah dinyatakan melalui kedatangan Yesus Kristus. Dan melalui kedatangannya, Yesus mematahkan kuasa maut. Dan tidak hanya itu, tapi juga mendatangkan hidup yang kekal atau hidup yang tidak dapat binasa. Inilah yang Paulus kabarkan, karena ini bukan sekedar hayalan, tetapi realitas. Kemudian dalam Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, dosa dihukum dalam daging. Dan ini terjadi dalam Yesus. Nah, apakah sebelum Kristus datang ada dosa dihukum dalam daging? Belum pernah ada. Jadi, waktu Yesus datang dan mati di salib, itulah pertama kali dosa dihukum dan dikalahkan dalam daging. Ini adalah kegenapan janji dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Keturunan perempuan adalah manusia, artinya manusia yang kalahkan setan nantinya. Sebab manusia telah ditaklukkan oleh setan, karenanya harus dari salah satu manusia yang kalahkan setan. Dan karenanya anak Allah harus menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Ibrani 2 ayat 14 tuliskan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Supaya melalui kemanusiaannya dia boleh mengalami kematian sebagaimana manusia. Dan sebagaimana dia mati sebagai manusia, dia musnahkan iblis. Kenapa harus manusia yang musnahkan iblis atau setan? Karena manusia yang ditaklukkan oleh setan. Dan selama 4.000 tahun, tidak satupun manusia yang bisa kalahkan setan. Karena itu, anak Allah harus turun menjadi manusia untuk berhadapan dengan setan. Jadi, sebelum kematian Yesus di kayu salib, apakah setan dimusnahkan? Belum. Setan masih berkuasa atas dunia ini. Tetapi, melalui kematian Yesus di salib, setan musnah. Bisa lihat mengapa Paulus bermegah dalam salib Yesus Kristus. Dan karena itu dia percaya. Percayakah saudara akan hal ini? Perhatikan ayat berikut ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kristus menghancurkan dan membinasakan perbuatan-perbuatan setan, menghukum dosa dalam daging. Apalagi pekerjaan setan? Maut. Yesus datang sebagai manusia dan mati sebagai manusia. Karenanya Yesus musnahkan maut dan membawa kehidupan yang kekal. Inilah pentingnya salib itu dan kemanusiaan Yesus itu. Tidak hanya hancurkan perbuatan setan, hukum dosa dalam daging dan musnahkan setan serta maut, tetapi Yesus juga mengaruniakan kehidupan kekal bagi kita. Dan juga dia mendapatkan sesuatu dari kematiannya. Apa itu? Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus nyatakan kepada Yohanes bahwa dia telah mati, tapi hidup kembali.
Yesus akui dirinya pernah mati, dan karena kematiannya sebagai manusia, dia kalahkan maut, dia musnahkan iblis dan setan, dan memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dan yang memegang ini adalah seorang manusia. Kita memiliki seorang manusia yang bisa buka kubur dan bangkitkan yang mati. Semakin jelas mengapa Paulus bermegah hanya dalam salib Kristus. Dan kita seharusnya juga demikian. Roh Nubuat menuliskan dalam Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 4. Adalah kesempatan kita juga untuk merasa bangga karena salib. Kesempatan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, yang memberikan dirinya sendiri kepada kita. Kemudian, dengan terang yang bersinar dari Kalvari yang bercahaya pada wajah kita, kita boleh keluar untuk menyatakan terang kepada mereka yang dalam kegelapan. Alkitab menggunakan istilah bermegah. IPH menggunakan istilah bangga. Apapun itu, kita juga punya kesempatan bermegah dalam salib Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dengan berserah penuh kepada Yesus, sebab Dia telah serahkan segalanya termasuk hidupnya demi kita. Maka dengan demikian kita menjadi terang Kristus bagi mereka yang dalam kegelapan. Inilah yang Paulus alami. Dia bermegah dalam salib Kristus dan karenanya hanya Kristus yang dia kabarkan kemana saja dia pergi melayani. Kemudian dalam manuskrip rilis volume 21 halaman 256 paragraf 6. Kita memproklamirkan kedatangan Kristus yang kedua. Perjalanan kita harus tenang. Pembicaraan kita tentang Yesus dan tentang kebenaran. Dan kita harus bermegah dalam salib Kristus. Kita yang mengabarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali harus tenang dalam hidup ini. Meski yang lain gaduh. Sebab pembicaraan kita adalah tentang Kristus dan kebenaran, serta salibnya. Dan jika salib adalah kebanggaan kita, maka bukan lagi diri yang utama, tetapi Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa mereka yang berjalan di dalam bayang-bayang salib Yesus tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri karena telah dibebaskan dari dosa. Nyonya White tuliskan hal yang serupa dalam buku yang lain. Khotbah di atas bukit halaman 145 paragraf 1. Orang yang sering memandang ke salib Golgota mengingat bahwa dosa-dosanya lah yang menempatkan juru selamat itu di sana. Tidak akan berupaya untuk menaksir derajat kesalahannya dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Dia tidak akan menduduki kursi pengadilan untuk melontarkan tuduhan terhadap orang lain. Tidak boleh ada roh mengkritik atau membesar-besarkan diri di pihak orang-orang yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota. Pernyataan ini ada keserupaan dengan renungan hari ini yang menyatakan mereka merasa bahwa oleh karena dosa-dosa mereka lah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah. Perasaan itu menyebabkan penyesalan yang mendalam dalam diri mereka yang memandang ke salib Yesus. Bila kita hidup dengan Yesus, hidup dekat dengan Dia, maka akan terlihat dengan jelas kelemahan dan dosa kita. Harapan kita hanyalah pada jasa-jasa Kristus yang tersalib dan yang dibangkitkan kembali. Nah, apakah dengan bermegah dalam salib Kristus sudah cukup? Apakah dengan memandang dan percaya sudah cukup? Karena ada yang ajarkan percaya saja sudah cukup. Nyonya White lanjutkan dalam manuskrip rilis nomor 105 tahun 1901 yang berbunyi, mereka yang telah diselamatkan harus berjalan pada jalan yang sama di mana Kristus telah jalani. Dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karakter harus dibentuk menurut keserupaan Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, tidak cukup percaya saja. Harus ada bagian kita, yaitu berjalan pada jalan yang sama di mana Kristus berjalan, yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Bagaimana kita berjalan mengikut Yesus? Councils on Health halaman 511 paragraf 2 menjelaskan,
Yesus mengharapkan para murid-Nya untuk mengikuti dengan sangat dekat langkah-langkahnya, menanggung apa yang Dia alami, menderita apa yang Dia derita, mengalahkan sebagaimana Dia mengalahkan. Dia dengan cemas menunggu untuk melihat yang mengaku sebagai pengikutnya mengungkapkan roh pengorbanan diri. Kita mengikuti jalan Kristus bukan sekedar ikut, itu bukan pura-pura atau sandiwara, bahkan bukan lelucon. Kita harus ikut dengan sangat dekat langkah kaki Yesus, dan itu setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Apakah yang kita perlukan untuk menolong kita berjalan di mana Yesus berjalan dan sangkal diri? Sudah pasti karena tidak mungkin dengan kekuatan kita. Kita tidak mungkin dengan kekuatan diri bisa berjalan di dalam perjalanan yang Yesus jalani. Roh Nubuat nasihatkan dalam manuskrip 14 tahun 1896 paragraf 15 yang berbunyi, tetapi jika Kristus tinggal di dalam jiwa, rohnya akan dinyatakan dalam perilaku, perkataan, dan tindakan. Kelembutan dan cinta yang dihargai dalam hati akan muncul dalam penyangkalan diri, dalam kesopanan sejati. Manuskrip 14 ini Nyonya White tulis untuk para pekerja di ladang Tuhan. Tapi itu juga nasihat bagi kita semua umat Allah. Hanya dengan kehadiran Kristus dalam jiwa melalui rohnya dalam hati, maka kita dapat hidupkan roh penyangkalan diri. Kita dapat berjalan di jalan yang Yesus telah jalani. Kenapa? Karena Yesus sudah menang dan berhasil hidupkan. Tidak ada oknum lain yang pernah menang dan hidupkan penyangkalan diri seperti Yesus. Karena itu yang kita butuhkan hanya dan hanya Yesus, cukup dan cukup Yesus, yaitu melalui kehadiran rohnya, roh Yesus Kristus. Karenanya, dengan memiliki roh Kristus, maka kita akan dapat berkata, sebagaimana Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pagi hari ini, bahwa kami, sebagaimana Paulus, perlu bermegah hanya dalam salib Yesus Kristus. Karena Dia menyelamatkan kami, Dia memusnahkan maut dan setan, dan Dia juga menyediakan kehidupan kekal melalui kematiannya. Dan terlebih, Dia juga memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Seorang manusia yang dapat membuka kubur dan membangkitkan. Tuhan campur tangan agar masing-masing kami, sebagaimana memandang salib, sadar bahwa tidak ada yang dapat kami banggakan, yang kami sombongkan. Tetapi Yesuslah, hanya Dia saja yang perlu menjadi kebanggaan hidup kami. Tolong kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi ya Yesus. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.